Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Ayo kita belajar bersama-sama, saling membangun supaya iman kita tetap kuat di dalam Tuhan. Masa-masa sukar seperti sekarang ini, banyak orang yang mengeluh bagaimana penghidupannya secara logika ke depan itu lebih jelek. Ada yang di PHK, ada yang dipotong gajinya, ada yang omsetnya menurun, seakan-akan dia takut akan masa depannya. Saat-saat ini bangsa kita, seluruh dunia memiliki problem yang besar, di mana COVID-19 merajalela, menyebar begitu luas dan luar biasa. Namun tidak kalah pentingnya, ada satu virus yang juga mewabah di seluruh dunia, yaitu virus kekhawatiran. Maka dari itu, malam hari ini kita belajar bersama-sama bagaimana kita bisa mengalahkan kekhawatiran, kita bisa menang atas kekhawatiran itu. Poin yang pertama kita baca di Matius 6 ayat 25, 26 dan juga 33. 3 ayat saja saudara yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Mari kita baca bersama-sama ayat 25 dulu. Matius 6 ayat 25, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata, aku huruf besar, berarti Tuhan sendiri yang berkata kepada kita, kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, hidup kita, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, tubuh kita, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tuhan sendiri berkata, jangan khawatir. Berarti Tuhan menjamin kehidupan kita. Kalau kita khawatir, itu berarti kita kurang percaya akan kuasa Tuhan, sehingga kita terhalang untuk memperoleh kemenangan, untuk memperoleh pertolongan, berkat-berkat dari Tuhan. Virus kekhawatiran ini sangat berbahaya, saudara. Maka dari itu, kita harus lebih mengenal Tuhan kita, Tuhan Yesus. Dia Allah yang luar biasa. Ini poin yang pertama, poin nomor 1. Kita harus lebih mengenal Tuhan kita, di mana Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa, Maha Kuasa. Dia yang memiliki langit, bumi, dan segala isinya. Dia begitu peduli, begitu mengasihi kita, begitu baik buat kita, dan hidup kita ada di dalam tangannya. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan yang kita kenal, suatu pribadi yang begitu mempersona hidup kita, maka hati kita, pikiran kita tidak akan khawatir. Poin yang kedua, kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Kita baca di ayat 26. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, di ayat 26 dikatakan burung-burung aja yang tidak pernah menabur, tidak pernah menuai, tidak pernah mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapa di surga. Apalagi kita diciptakan serupa dengan Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Kita adalah imamat rajani. Kita adalah anak pewaris kerajaan surga. Kalau kita tahu posisi kita sebagai hak istimewa kita sebagai anak, ahli waris, biji mata Tuhan, maka kita tidak perlu khawatir. Tidak mungkin Sang Pencipta kita
membiarkan kita rusak. Tidak mungkin yang membuat kita hancur. Seperti tanah liat dibuat oleh penjunan. Begitu jadi tidak mungkin dihancurkan. Dia akan membentuk sedemikian rupa, seindah, selaras dengan apa yang menjadi rencananya dalam pembentukan itu. Poin yang ketiga di ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Poin yang ketiga, saudara, ubah cara pandang kita, fokus kita. Selama ini kita selalu memikirkan tentang hal-hal duniawi. Kita tidak pernah memikirkan hal-hal yang bersifat rohani. Jadi kita khawatir terus bagaimana keuangan kita semakin menurun, bagaimana kita menghadapi masalah-masalah yang begitu sulit yang kita hadapi saat ini. Tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana kerohanian kita, bagaimana kehidupan kita kelak jika kita menghadap pada Tuhan. Ubah fokus hidup kita, saudara. Jangan memikirkan hanya tentang keduniawian. Kumpulkanlah harta yang di surga. Ngengat dan karat tidak bisa menjamanya. Dan apapun yang kita kerjakan untuk hal surgawi, itu bersifat kekal. Tidak ada orang yang dapat merubahnya. Banyak akhir-akhir ini orang yang stres, depresi. Itu lama-lama kalau dibiarkan, itu dia akan memutuskan sesuatu yang sering salah. Bisa bertengkar dalam rumah tangga. Itu salah satu pekerjaan iblis untuk menghancurkan seluruh umat manusia, khususnya anak-anak Tuhan. Maka dari itu kita harus benar-benar mengerti bagaimana kita mengatur pikiran kita, hati kita, supaya kita ini tidak dipermainkan oleh iblis. Pernahkah saudara-saudara berpikir tentang apa yang kita pikirkan? Coba renungkan. Pernahkah saudara-saudara berpikir apa yang kita sedang pikirkan? Karena itulah yang terpenting. Berawal dari pikiran, kita bisa berbuat sesuatu. Jangan sampai salah untuk melakukan atau memutuskan sesuatu. Maka dari itu, saudara, mari kita terus maju di dalam Tuhan. Kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu takut. Tetap kita berjaga-jaga, kita waspada, kita melakukan protokol kesehatan. Namun kekhawatiran itu adalah perbuatan dari si jahat untuk menghancurkan hidup kita. Dia benar-benar ingin menghancurkan hidup kita. Dia lebih jahat daripada COVID-19. Ayo, malam hari ini kita bangkit. Kita mengerti tentang firman Tuhan. Mungkin saat ini yang menonton video saya, renungan saya, menghadapi kekhawatiran, ketakutan. Ayo bangkit. Tuhan mengasihimu. Kita adalah biji mata Allah. Tuhan kita adalah luar biasa. Ubah cara berpikir kita selaras, seindah untuk semua, untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, jangan gentar. Kita punya Allah yang peduli, yang bertanggung jawab atas hidup kita. Kita terus berusaha untuk semakin hari semakin melekat pada Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan supaya menjadi berkat buat kita. Ingat saudara, poin pertama, kita harus lebih mengenal Tuhan kita. Yang kedua, kita harus tahu posisi kita di hadapan Tuhan. Yang ketiga, ubah cara pandang kita, ubah fokus dalam kehidupan kita. Saya yakin dan percaya kekhawatiran itu akan sirna. Kita akan menjadi pemenang dan terus menjadi pemenang. Nama Tuhan dipermuliakan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu, kebaikan-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami dikuatkan, kami dibangkitkan, dan kami tahu Tuhan, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang peduli atas hidup kami. Dan kami juga saat ini mengerti, memahami bahwa kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami seperti biji mata-Mu, Kau akan melihara kami, dan kami adalah imam kerajaan yang berhak untuk ahli waris dalam kerajaan surga. Dan kami akan merubah cara berpikir kami, fokus kami, tidak dengan hal-hal duniawi terus Tuhan, tapi kami mengumpulkan harta di surga, karena itu bersifat kekal, dan itu yang baik buat kehidupan saat ini, maupun buat kehidupan kita di masa depan. Malam hari ini Tuhan, kami berdoa untuk yang menonton video ini Tuhan, yang saat ini mungkin putus harapan, lagi banyak masalah, penuh dengan kekhawatiran dan ketakutan. Izinkanlah Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mengalami pergumulan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kelepasan, kemenangan terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Saat ini juga tidak khawatir, kami tidak takut, karena Engkau bersama dengan kami. Engkau Immanuel, Allah yang selalu menyertai kami di dalam segala keadaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya kemenangan menjadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.